Huh, Capek, kita istirahat dulu sini, Gambrong. Nah, Solihin. Capek ya. Kita istirahat dulu toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami berdua ya. Aduh. Kalau tadi kita sudah berjalan lagi, ini kita berjalan lagi untuk mencari makam-makam raja lagi ya. Kenapa kita mencari ataupun ada rasa energi yang menarik kita untuk menemui makam-makam tersebut yang tanpa kami sadari berdua ya, sehingga Mbak Ida kita tinggalkan. Tapi tidak masalah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah ya. Apa kabar sedulurku, masih tetap sehat toh? Ya mudah-mudahan sehat selalu. Jos gandos meter jos. Kali ini kita akan mendatangi makam-makam raja lagi, yang kita tidak tahu ini makam raja siapa, ataukah ini makam-makam panglima ataupun petinggi-petinggi kerajaan ya. Tapi masih tetap ada sangkut pautnya dari kerajaan Delhi, kerajaan Medan ya, Medan Delhi sana ya. Jambrong sepertinya lemas karena berpuasa. Slow. Yang namanya kita berjalan itu terus. Inilah pejuang-pejuang kita dulu, tidak kenal lelah, hanya menggunakan bambu runcingnya untuk memberantas segala kejahatan dahulunya. Sekarang suruh anak-anak sekarang berjalan 1 kilo saja membawa bambu runcing, tidak pakai baju, hanya menggunakan celana pendek, mungkin sudah besok langsung ambulan datang membawa mereka. Bagaimana setelah kita mendatangi makam raja dari keturunan Dewa Syahdan? Apa yang kamu rasakan, Jambrong, setelah mengetahui kalau itu makam raja? Energi-energi apa yang kamu rasa? Biar netizen kita ini tahu. Terus terang saja, energi positifnya jauh lebih besar daripada yang namanya energi negatif. Iya. Tapi saya merasakan sedih begitu, Gentong, karena makam-makam sang raja tempatnya sepertinya Seperti tidak layak. iya, Hanya seperti bangunan tua yang tidak dipenghuni, iya, bahkan tidak ditumbuhi terus. rumput-rumput. Betul, Seperti betul, itu, betul. bangunan yang sudah hancur tanpa ada diurusi ataupun dibangun dengan segi yang lebih megah sebagai tanda seorang raja, Iya. bahkan seorang pembela kebenaran. Mm-mm. Karena saya juga merasakan mereka lah bukan orang-orang sembarangan. Mereka Betul. orang yang benar-benar tekun dan taat kepada agama. Karena mereka adalah seorang kesultanan ya, sudah jelas kesultanan dan seorang raja-raja. Banyak lah pokoknya. Tapi saya merasa sedih gitu melihat makam sang raja hanya peninggalannya bangunan yang tua namun sudah hancur seperti itu. Tapi tanpa ada bangunan yang datang lebih megah sebagai maksudnya tanda. ada yang memperdulikan gitu ya. Iya, Sekarang ini begini loh, Solihin, ada yang memperdulikan, ujung-ujungnya apa semua ini? Memang betul, di dunia ini tanpa ini tuh nggak ada arti. Ini apa? Uang maksudnya ya. Mau dikubur pakai duit, mau dimandiin pakai duit, semua serba duit. Jadi kalau mengurus makam itu gratis ataupun hanya menggunakan toleransi kita sendiri sebagai ya keringanan tangan kita sendiri, itu mustahil rasanya. Tapi kenapa saya itu tertarik dengan mengunjungi makam-makam raja tersebut untuk mengirimi doa ataupun untuk membersihkan makam-makam yang tertutup dari rerumputan, saking kan sudah lamanya, mungkin di 200-an tahun atau 300-an tahun yang sudah berlalu ya. Tapi energinya positif semua kan. Benar. Karena di situ saya rasakan dulu memang kota yang begitu besar dan juga banyak juga itu dahulunya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Tapi sebelumnya kita melanjutkan perjalanan kita ini, yuk buat persedulur yang sudah hadir kita sholawat dulu, oke? Cus gandos meter cus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Salawat dan teruslah kita bersalawat dimanapun kita berada, baik pun menjalankan tugas, baik pun di rumah, baik pun di sholat, apalagi di saat kita menjalankan ibadah puasa seperti ini ya. Teruslah bersalawat. Agar apa? Semoga dengan bersalawat kita dipermudahkan apa yang kita kerjakan. Intinya bekerja dengan halal. Oke. Makamnya tidak jauh dari sini lagi, sekitar 100 meter ya. Seperti kemarin juga. Makam-makam yang di sana-sana itu ya. Tapi yang kita baru lab semalam itu di makam yang kita lab itu di makam Indra Bungsu ya. Cucu-cucu dari raja Delhi ataupun raja dari Melayu. Yang dikatakan Delhi itu adalah Melayu ya. Kental sekali Melayunya, luar biasa. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita berjalan lagi. Wah. Ada yang membisikkan kita bahwasannya makam itu tidak jauh lagi dari sini. Kita akan coba ya, akan ke sana. Ini ada jejak-jejak kaki ya. Kita akan coba mendatangi. Mana makam tersebut ya? Astagfirullahaladzim. Kau tidak merasakan panas di kakimu, Jamrong? Ya Allah, ini panas banget loh. Di kaki kita ini sangat panas. Karena apa panas? Kenapa saya bilang panas? Yang saya pijak ini adalah kuburan semua ya, tapi tanpa patok. Ini kuburan, banyak kuburan ini, tapi tidak ada patoknya. Kita lanjutkan lagi. Semak belukar ya. Lihat. Oh, itu makamnya. Oh, itu ada pemakamnya. Ini lihat. Ah, ini dia makam. Ya. Ah, ini makamnya. Dulur. Ah, ini. Assalamualaikum. Ini, kita sudah sampai di makam ya. Ya, ini. Bisa dilihat toh. Ini adalah makam. Bisa kalian lihat tuh sedulurku, perbedaannya makam di Pulau Jawa dan di Sumatera ya. Mengapa makam di Pulau Jawa tetap terawat, sementara makam di Sumatera seperti ini? Ini kita tidak tahu ini makam siapa, tapi saya rasa ini seorang panglima dari kerajaan juga ya. Kita akan coba untuk berinteraksi dengan hal-hal ataupun jin-jin korin di sini, ataupun ya tidak usahlah saya bahas sekali ya. Insya Allah ada pemberitahuan.
Dia tidak mau memberitahu namanya. Dan di sini ada juga makam yang ditutup ya. Tuh, coba dilihat deh, Embrong. Tuh, ada juga makam yang sepertinya dicor ya. Nih, bisa dilihat toh, makamnya sepertinya dicor dari atas. Ini ada 2 orang. Ini kita tidak tahu ini. Ini yang ada patoknya ya, yang ada patoknya. Ini wangi apa ini? Wangi sekali. Oh, di situ ada juga makam lagi. Ayo. Ini makam-makam tua ya. Ini lihat. Ini adalah sebuah makam, sedulur. Sebuah makam tua. Ini sebuah makam tua. Lihat toh. Banyak makam-makam di sini ya. Ini makam juga, Allah. Ini makam. Lihat. Oh, ini ada tulisannya. Coba kita lihat. Tulisannya Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya. Bismillah. Saya tidak bisa membacanya karena ini tulisan Arab semua ya. Tapi yang terlihat ini ada kayak ini kayak angka 7. Tapi seperti bukan. Ya Allah, ini tahun-tahun berapa kita nggak tahu ya sedulur. Karena ini batunya saja ini asli, ini batu alami. Ya. Batu alam yang dibuat kayak seperti marmer ya. Lihat ya. Nah, ini ada tahu yang bisa membacanya. Kita perdekatkan ya kameranya sedulur. Bagaimana? Wah, kita nggak bisa membacanya. Dan ini ada sedikit yang perlu kalian tahu. Di sini adalah makam perempuan. Makam ini adalah yang bernama Putri Melati. Ya, ini adalah makam Putri Melati. Ya. Ini adalah seorang putri melati yang cantiknya luar biasa dahulunya ini. Ini banyak loh makam yang tidak terurus. Coba dilihat ini, lihat. Lihat ini sedulur. Banyak toh. Karena ini dulu adalah sebuah perkampungan. Perkampungan yang dahulunya itu adalah sebagian dari perkampungan di sini itu 80% di tempat ini adalah makam semua ya. Oh, kita sudah dapat, itu adalah makam dari Panglima Hitam ya, Panglima Hitam. Nah, dan ini adalah makam dari Putri Melati. Dan itu juga ada makam lagi. Ini sangat banyak makam. Karena lihat, tidak terurus, tidak seperti di Pulau Jawa yang terurus. Lihat, ini makam. Ini makam tuh sedulur. Lihat. Ya Allah, ini saya pijak ini. Yang saya pijak ini adalah makam loh, yang saya pijak ini. Ini saya pijak makam. Ini makam juga, dan itu makam. Allah. Kenapa manusia tidak ada yang peduli seperti ini ya Allah? Memang jasad mati, ruh tidak akan mati toh. Ya Allah, kenapa saya di bulan puasa ini bergegas sekali untuk mendatangi makam-makam tersebut, makam-makam tua seperti ini. Karena saya itu tertarik sekali rasanya, itu pengen mendatangi makam-makam tua seperti ini. Atau kita coba bersih, hati-hati. Bisa saja itu lubang ular.
Ini yang kita pijak nih sedulur. Tanah yang kita pijak ini adalah makam. Ini adalah sebuah makam toh. Astagfirullah. Bagaimana Jambrong? Energi apa yang kau rasakan di sini Jambrong? Energinya sama saja ya Gento ya. Banyak energi positif. Positifnya. Tapi saya melihatnya merasa sesuatu yang mustahil. Mustahil itu. Mereka adalah orang-orang baik, bahkan adalah mereka yang mendahulukan kebenaran bahkan untuk anak cucu-cucunya. Tapi lihatlah seperti ini. Iya, tidak ada yang peduli ya. Tidak ada yang peduli satupun, bahkan tidak terurus satupun. Ini adalah makam dari Putri Melati ya. Putri Melati. Cantik banget orangnya ini. Seandainya kalian bisa melihatnya di sini luar biasa sih. Luar biasa. Tapi di sini memang makam semua kan. Yang kita pijak ini pun adalah makam. Tapi kalau sudah namanya ratusan tahun pasti tulang belulangnya sudah hancur. Ini pun kalau dikorek tidak ada lagi tulang belulang lagi. Raib dia sudah menjadi tanah. Tapi kalau malam ingin memindahkan kuburan itu nanti ada yang seperti warna kumbak kayak kunang-kunang yang berwarna hijau. Itu yang akan dikumpulkan, itu yang akan dipindahkan kalau memindahkan makam. Karena saya sudah 3 kali memindahkan makam. Padahal mereka adalah orang-orang yang baik, yang sering bersedekah, membagi sebagian hartanya kepada orang yang tidak mampu. Tuh. Tapi lihat balasan yang mereka dapat seperti ini. Makamnya saja pun tidak terawat, bangunannya saja. Mungkin ini bangunan pertama ya Gento? Iya benar. Bangunan dari pertama wafat sampai detik ini, bahkan sampai saat ini tetap bangunan tua, tanpa ada bangunan yang baru ya Gento. Dulu ini sebenarnya ini ya sedulur, kalau saya rasa ini dulunya ini ada namanya. Nama dari makam-makam ini dulunya itu pasti ada nama. Tapi namanya itu tadilah ya sesuai dengan saya katakan tadi. Banyak orang yang mempunyai tanah ini tidak peduli namanya dengan kehadiran makam ya. Nah, kenapa saya katakan itu? Banyak yang sudah terjadi apabila di perkebunannya ada makam, maka harga jual tanahnya itu akan lebih rendah. Jadi mereka ini banyak mencabut patok-patok nisan ataupun patok-patok kuburan zaman dahulu dibuang. Agar apa? Jual beli tanahnya agar lebih mahal. Tidak memperdulikan makam siapa yang dicabut patoknya. Makam siapa yang di... Ya Allah. Sedih saya. Kalau kita berdua apa yang bisa kita lakukan? Hanya untuk sebagai memberi contoh dengan kalian semua bahwasannya jikalau kalian nanti menjumpai makam tua, bersihkanlah makam itu. Tidak kalian pun bangunkan makam itu, setidaknya kalian kirimlah doa untuk makam-makam tersebut. Insya Allah barangkali makam yang kalian kirim doa itu adalah wali Allah yang akan menjawab doa kalian dan mengabulkan doa kalian melalui pelantara dia. Kita kan tidak tahu, karena kita tidak tahu asal mausulnya bagaimana dahulunya. Tapi kalau seperti energi positifnya luar biasa di sini ya Jambrong. Sangat kental. Putri Melati, namanya adalah Putri Melati yang ini ya. Karena yang di sana tadi lama baru memberitahu namanya itu adalah Panglima Hitam. Ya, ini adalah Putri Melati. Ini adalah Panglima Kerajaan juga. Dan saya merasakan ada energi yang dahsyat dari pemakaman ini terus. Ya, sedulur. Makam ini. Ayo kita telusuri, sepertinya makam ini tidak jauh dari sini lagi. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Jambrong. Kita tinggalkan makam ini. Kita akan jalan lagi mencari makam lain. Ini yang kita pijak ini adalah makam loh. Ya Allah. Tuh, lihat itu, makam semua tuh. Dulu ini adalah makam banyak, makam umum. Karena ini dulu adalah kota. Yang dikatakan kota dalam ya, inilah kota dalam. Ya. Kota dalam. Energinya ini sangat luar biasa ini. Gitu. Itu, Jambrong. Sangat luar biasa ini energinya, sangat kuat sekali daya tariknya. Sepertinya di seberang ini. Ini ada beteng ya. Beteng ini mungkin pada zaman-zaman Belanda dulu pembangunannya ini. Mungkin di abad ke-19-an. Ini beteng ya.
Ini beteng zaman-zaman Belanda dulu. Ya, wah benar saya katakan. Tidak meleset saya duga. Ada energi yang sangat kuat. Ternyata ada makam lagi di sana itu. Nah, itu kita nggak tahu ya. Tuh, di ujung itu ada makam ya. Kita akan datang di sana ya. Wah, makamnya kayak megah. Wah, ini ada tulisannya sedulur. Ada bacakannya. Alhamdulillah ini bisa kita baca ya. Ada bacaannya ya. Dan itu dulu. Ini adalah rumah dulunya ini. Lihat, kita sudah sampai di makam. Makam dari siapa ini? Datuk Panglima Umba ya, Datuk Panglima Umba. Wafat pada tahun 1810. Ya. Wow, 200 tahunan ya sudah ya. Luar biasa ini Panglima ya. Ini dulu tempatnya ini adalah gimana kita bilang ya? Kalau saya rasa energinya di sini, sedulur. Saya rasa energinya di sini. Sininya dulu ini sebuah rumah, tapi lantaran yang namanya ornamen-ornamen Melayu ini banyak yang kurang suka ya. Karena apa? Nggak usah saya bahas di sini. Kalau pengen tahu jawabannya lebih lanjut, masuk di deskripsi saya ya, agar bisa kita ngobrol lebih panjang. Banyak ornamen-ornamen Melayu ini yang ingin dipupuskan. Panglima Umba, dia adalah panglima dari kerajaan Delhi juga ya. Dari kerajaan di sinilah pokoknya ini. Tuh, kenapa saya katakan ini rumah? Tuh lihat. Itu ada tangga. Tangga bekas rumah ya ini ya. Ini, lihat ini tangga terus nih ya. Ini tangga. Ya. Ini tangga sebuah rumah. Ya, sedulur. Ini tangga sebuah rumah sampailah ke sini. Dulunya ini ditutup. Ya, ditutup dulunya nih. Oh, ini ada nama juga ini. Ini tahun 1992. Ini tahun 1805 ya. Ini ada itu ini. Oh, ini nama-nama keluarganya nih. Coba dilihat itu. Panglima Umba. Oh, kita dekatkan kamera ya. Biar dibaca jambrong ya, sedulur. Baca jambrong. Saya fokuskan kamera dulu. Panglima Umba dibuga oleh KLRG. Ini apa ini gitu? Mungkin ini singkatan ya. Singkatan mungkin. KLRG ini ya. Iya. Haji. Ini sepertinya Haji Kiai Abdullah Hadi. Kiai Abdullah Hadi ya. Kiai Abdullah Hadi. Dan wanita istrinya Hajah Asmah. Nah, istri dari Panglima Umba ini adalah Hajah Asmah ya. Tanggal 18 bulan 5 Iya. tahun 1992. Oh, mungkin ini ornamen baru ini gitu. Ini ornamen baru ini yang buat ini. Berarti wafat itu tahun 18-an itu. Iya, benar. Ini pembangunannya ini tahun 1992 ya. Tahun 1992 ini dibuat. Berarti 100 tahunan. Yang membangun nanti Haji tadi yang membangunkan makam Ya, ini benar, berarti ini adalah anak atau cucunya dia ini, cucu dari Panglima Umba ini ya. Karena ini adalah tangga, berarti ini dulu memang sebuah rumah ya.
rumah besar di sini, tapi ditebang semuanya. Ya udah, buat para sedulur dimanapun kalian berada, ini pun cuaca sangat panas. Ayo kita mengiyup itu tangganya tadi ya. Sini adalah kota sebenarnya masih sampai Kota kan? sekarang. Masih sekarang kota ya, Tapi tapi itu tadilah goib. masih goib. Ini lihat nih. Apa Ini benar Gento? apa itu, Jombrong? Di sini adalah kota tertua daripada kota yang pernah kita lewati, yaitu kota Stabat. Benar. Benar kan? Iya, Saya merasa juga seperti itu Gento. kota dalam. Kota inilah kota paling tertua dahulunya. Kota ini kota yang tertua ya. Kota Stabat pun juga memang kota yang tertua juga, tapi mungkin Inilah banyak-banyak orang saktinya. dulu di sini banyak orang sakti. Berarti yang membangunkan itu, membangunkan kuburan Panglima Umba itu adalah mungkin cucu dari Panglima dari Haji yang membangunkan kuburan dari Haji Kiai Abdullah Hadi. yang membangunkan Haji Kiai Abdullah Hadi. Ya, yang membangunkan kuburannya. Dan istrinya Hajah Amnah. Istrinya Hajah Abjah Asmah. Ajah Asmah. Berarti dia yang membangunkan kuburan ini. Berarti dulu ini kalau saya lihat dari pemandangan spiritual saya, ini dulu ini kuburannya ini dilingkupi dengan seperti rumah, tapi lantaran juga sering terjadi banjir atau apapun, jadi bangunan itu roboh seperti yang kalian lihat ini. Ini adalah tangga ya. Ini tangga. Ini tangga. Berarti di sana juga ada rumah besar dulunya. Yang kita lihat tadi makam di sana juga tadi ya. Alhamdulillah. Kalau nggak gini kita nggak tahu loh, Jambrong. Ya udah, buat persedulur dimanapun kalian berada, terima kasih yang telah mengikuti perjalanan kita ya. Saya penasaran lagi nih, banyak energinya yang mendorong kita ini untuk mengungkap kebenaran dari makam-makam raja ini. Ternyata yang selama ini saya rasa dari makam Datuk Bandar Gunung ataupun Datuk Kelana, dari makam Datuk Dewa dan Datuk Alang Laut dan Datuk Imam Muhtan, mereka ini saudara semua, sedulur semua ya ternyata ya. Subhanallah. Ternyata sedulur semua atau sedulur. Karena mereka agamanya kental, jadi mereka seperti apa ya Gento? Walaupun zaman sekarang jika dia orang Islam, karena adalah umat Nabi Muhammad, maka kita tetap bersaudara. Mungkin Iya, seperti itu betul, juga bisa betul. jadi. Tapi saya rasa dari energi yang kita dapatkan dari sana tadi itu masih ada ikatan dengan indera bungsu. Masih Indra bungsu tadi masih ada ikatan ke sana. Ini berarti ini merangkum semuanya, merangkum semua, beranak pinak hingga menyebar kemana-mana di kota dalam. Dulunya ini adalah sebuah kota yang besar, kota dalam namanya ya. Kalau raja-raja dari sini dulu ingin ke Sungai Deli ataupun ingin ke Istana Maimun, dia melalui Sungai Deli ini, sungai ini ya. Di depan kita nih ada sungai, tembusnya ke Sungai Deli ya. Wah, luar biasa perjuangan non zaman-zaman kita dulu. Makanya kadang ada juga lagu yang dikatakan seperti lancang kuning, itu maknanya itu sangat besar itu kalau orang yang mengetahui makna lagu tersebut ya. Lancang kuning itu bukan hanya sekedar lagu yang tidak bermakna, tidak, itu bermakna sekali. Seperti lagu Tujuh Purnama itu, saya suka dengan lagu itu, tapi saya nggak apa lagunya. Kalau saya nanti jadi penyanyi terkenal, saya nyanyikan telah berlalu gitu ya. Oke ya, buat persedulur, sampai di sini dulu bincang-bincang kita dengan Mas Solihin. Mas Solihin pun sepertinya suka dengan nuansa tempat alam yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah terus mengikuti perjalanan Kang Mas Ali dan Solihin dan Mbak Ida juga ya. Intinya kita minta doa dari kalian semua agar kita semua dalam lindungan Allah. Begitu juga dengan kami mendoakan kalian semua yang terbaik. Ojo lali, yang belum subscribe di subscribe, yang belum komen di komen, share, dan bagikan ke teman-teman kalian.
tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita kita selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu perjalanan kita. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.